Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menampilkan sebuah video profil dari salah satu amal usaha Muhammadiyah yang berada di Taluk Kuantan, yaitu Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan Taluk Kuantan. Dan di sini kami juga akan menampilkan hasil wawancara kami bersama salah seorang pengajar di pondok ini mengenai komunikasi interpersonal yang berlangsung di Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan Teluk Kuantan berdiri sejak tanggal 20 Juli 1992, berlokasi di Jalan Gatot Subroto, nomor 10, Kelurahan Simpang 3, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagaimana layaknya pesantren yang ada di Indonesia, maka Ponpes Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memiliki visi sebagai landasan pendidikannya, yaitu tafakuh fiddin, terdepan dalam bahasa dan unggul dalam iptek tahun 2020. Hingga saat ini, jenjang pendidikan yang ada di Ponpes Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah dimulai dengan Madrasah Diniyah Awaliyah MDA, Madrasah Sanawiyah MTS yang telah terakreditasi A, dan Madrasah Aliyah MA. Jadi Ustadz, di sini kami dari Universitas Muhammadiyah Riau dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal ada diberikan tugas oleh dosen kami, yaitu untuk mewawancarai amal usaha Muhammadiyah yang ada di daerah masing-masing. Nah, di sini kami mengambil yaitu Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi yang akan kami wawancarai itu mengenai komunikasi yang terjadi di dalam pondok pesantren tersebut. Jadi Ustadz, di sini kami ada 4 pertanyaan untuk Ustadz. Langsung saja Ustadz ya. Pertanyaan yang pertama, jadi bagaimana proses komunikasi dan interaksi antara Ustadz dan santri? Apakah banyak dari santri yang segan atau bahkan takut untuk berbicara dengan para Ustadz? Mungkin dari santri lama dan santri baru ada perbedaannya, Ustadz. Bisa dijelaskan, Ustadz? Baiklah, untuk komunikasi dan interaksi antara ustadz dan santri itu tidak selalu sama. Kadang hal itu tergantung dari ustadz atau santri itu sendiri, karena kan ustadz itu ada yang ramah, ada yang pendiam. Biasanya ramah itu lebih banyak santri atau lebih banyak bagi ustadz yang ramah itu santri yang terbuka, berinteraksi dan menjalin komunikasi. Tapi kalau ustadz yang cenderung pendiam, biasanya santri lebih segan untuk berinteraksi dengan mereka gitu. Jadi tidak selalu sama, tapi hampir seluruh ustadz itu selalu berinteraksi dengan santri. Ya, jadi memang ada tipenya masing-masing, Ustadz ya. Yang lanjutin pertanyaan tadi, Ustadz, ini kan jadi berapa banyak santri itu yang terbuka dalam sebuah masalah untuk menceritakan kepada ustadznya itu? Banyak mana yang bersifat terbuka daripada yang bersifat tertutup? Kalau mengenai berapa banyak, mungkin tidak bisa dipastikan berapa banyaknya, karena biasanya ada di antara santri, santri baru atau kelas 1, kelas 2 itu berbeda dengan santri lama atau kelas atas. Kalau santri baru biasanya mereka lebih terbuka kepada para ustadz, mereka lebih sering berinteraksi karena mungkin mereka santri baru ini kan biasanya masih manja, sifat manjanya kepada orang tua, jadi mereka lebih banyak yang terbuka kepada kami, berinteraksi kepada kami. Jadi kalau santri lama biasanya mereka mungkin sudah merasa lebih mandiri, jadi mereka terbuka tapi lebih jarang. Jarang. Pertanyaan ketiga, Ustadz. Jadi bagaimana di pondok pesantren itu komunikasi antara santri wanita dan santri prianya, Ustadz? Untuk
komunikasi antara santri dan santri putra dengan santri putri itu kalau dibilang kalau bisa dibilang hampir tidak ada komunikasi antara santri putra dan putri, karena kita punya peraturan sendiri melarang untuk komunikasi antara santri putra dengan santri putri, dan adapun ada biasanya itu langsung difasilitasi oleh ustadz dan ustazah. Biasanya mereka membicarakan masalah-masalah organisasi dan kegiatan-kegiatan gitu. Oke, Ustaz, yang pertanyaan terakhir, Ustaz, kita tahu kan pondok pesantren ini menerapkan sistem asrama di mana santri dan ustadznya tinggal di lingkungan pondok pesantren. Jadi ustadz ini selain berperan sebagai guru juga berperan sebagai orang tua. Nah, apakah para santri juga berpikiran demikian? Ya, karena memang kami tinggal bersama santri di lingkungan pondok, otomatis kamilah sebagai orang tua mereka di pondok ini. Selain sebagai guru, kami juga berperan seperti orang tua mereka sendiri di pondok ini. Jadi ya, dan santri pun berpikir yang sama. Mereka juga menganggap kami sebagai orang tua karena baik, Ustaz. Mungkin sekian wawancara kami. Pertanyaannya sudah habis. Kami minta maaf apabila kesalahan dan juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan waktunya kepada kami.